Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Hadratul mukarramin yang kami muliakan Haji Muslim Alim, yang kami muliakan segenap pimpinan, pengurus dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini yang kami hormati. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah dan dijauhkan dari murkanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan pada malam hari ini sedikit saya ingin menyampaikan tentang pengalaman saya saat umroh kemarin. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bagi jemaah yang telah sampai ke sana akan semakin meningkatkan ghirah, semangat untuk bisa kembali ke sana, dan bagi yang belum sampai mudah-mudahan menjadi semangat dan ditakdir oleh Allah untuk bisa sampai berziarah ke kota Mekah dan kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena saya datang ketika mendarat itu melalui Friends Abdul Aziz. Saya mulai dari kota Madinah dulu. Madinah adalah sebuah kota, diberi nama kota Madinah itu setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah. Awalnya Madinah itu bernama Yasrib. Yasrib itu artinya kota atau tempat yang kering dan tandus, karena memang kota Madinah adalah tempat yang tidak diperhitungkan sama sekali sebelum hadirnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, diubahlah nama kota Yasrib menjadi kota Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa pada saat itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kota Madinah itu diberi keberkahan 2 kali lipat dari kota Mekah, hingga terbukti sampai hari ini, sampai buah-buahan kurma terbaik itu dari kota Madinah, bukan kota Mekah, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan kota Madinah? Masjid Nabawi di kota Madinah yang sering didatangi oleh orang haji dan umroh itu luasnya insya Allah sekitar 100.000 meter persegi. 100.000 meter persegi itu luasnya Masjid Nabawi ini. Keistimewaannya di kota Madinah itu ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu kata Rasulullah, inna baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah. Yang dimaksud rumah adalah dulunya tempat itu adalah rumahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah. Wa mimbari, dan mimbar yang dimaksud adalah tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raudhatun itu adalah taman min raudhatil jannah, dari taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu tanah nanti yang akan diangkat Allah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah telah berjanji barang siapa yang bisa berziarah ke Raudhah di tempat itu, kalau bahasa kita sekarang suan ajabis puncak betul. Siapa yang suan ke Raudhah, ke makam Rasulullah ini, maka Rasulullah berjanji nanti di akhirat di surganya Allah, orang itu akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Raudhah yang dimaksud itu, Pak, tidak semua ketika masuk ke pemakaman Rasulullah itu namanya Raudhah di sana. Di sana ada ditandai dari sekian banyak tiang itu, hanya ada 5 tiang yang bercat putih. Itulah yang dimaksud dengan Raudhah. Sekarang untuk masuk ke Raudhah tidak bisa sebebas dulu, harus pakai tasrih namanya. Didaftar dulu oleh mutawifnya, kemudian kita itu nanti dapat barcode gitu. Ada barcode-nya, setiap orang masuk yang cocok barcode-nya masuk. Jadi tak bebas seperti dulu. Dan di dalam kita hanya diberi waktu antara 10 sampai 15 menit saja, tidak lebih. Setelah itu diusir. Kenapa? Karena masih banyak yang lain yang nunggu. Itulah Raudhah, bagian yang sangat vital, yang sangat penting yang ada di Masjid Nabawi ini. Ada juga di Masjid Nabawi itu ada ruang bawah tanah namanya. Di ruang bawah tanah ini itu terdapat museum, yang di sana terdapat Al-Quran yang ditulis pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, yang ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang, di situ ada ruangan bawah tanah di kota Madinah itu. Nanti kalau sampai ke sana usahakan bisa sampai ke ruang bawah tanah itu.
Sebelah barat di Babus Salam itu ada masjid namanya Masjid Al-Musalla. Tapi tidak disolati Pak. Sekarang tidak disolati. Dikenal sekarang dengan Masjid Al-Ghamamah. Kenapa dinamai Al-Ghamamah? Karena dulu ketika Rasulullah SAW sholat Idul Adha, Idul Fitri di tanah yang sekarang dibangun Masjid Al-Ghamamah. Ketika saat Madinah pada saat itu di tempat panas yang berkepanjangan sehingga tidak ada air, maka Rasulullah dengan sahabat sholat istisqa di tempat itu. Maka setelah sholat langsung muncul awan hitam, maka diubahlah Masjid Al-Musalla itu menjadi Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan Hitam, yang dibangun oleh Abu Bakar dan diperbaiki di masa Raja Fat. Itu berwarna abu-abu, di depannya itu banyak burung merpati Pak. Udah sempat mainan burung merpati kayak. Tidak jauh dari situ sekitar 150 meter ada taman namanya Sikofah. Kenapa dinamai Taman Sikofah? Karena di situ dulu ada gubuk tempat dibaiatnya Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Cuma kita ke taman itu sekarang karena dipagar tidak bisa masuk, hanya lewat luar saja. Jadi orang yang sudah haji insyaallah tahu di situ. Bergerak kita lagi ke sebelah utara. Sebelah utara ada masjid namanya Masjid Al-Ijabah. Sekitar jarak kalau dari Masjid Nabawi itu 580 meter, atau kalau dari Baqi, pemakaman Baqi itu sekitar 285 meter. Apa istimewanya Masjid Al-Ijabah ini? Tidak ada keutamaan di Masjid Al-Ijabah ini Pak. Kita tidak sholat di situ juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat di situ sama saja dengan kita sholat di Masjid Nur Ilahi. Pahalanya tidak lebih. Kenapa dinamakan Masjid Al-Ijabah? Kenapa itu juga menjadi masjid yang penting? Karena di situ pernah disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ di masjid itu Rasulullah ketika setelah sholat kemudian Rasulullah berdoa. Ada 3 permintaan yang diminta Rasulullah pada saat itu ketika setelah sholat di Masjid Al-Ijabah itu. 2 dikabul oleh Allah, 1 ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikabul? Yang pertama, Rasulullah berdoa kepada Allah agar umatnya tidak ditimpa kelaparan sebagaimana umatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya tidak ditimpa dengan tsunami dahsyat sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. 2 ini dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi permintaan yang ketiga itu ditolak. Apa permintaan Rasulullah? Rasulullah minta agar umatnya tidak berkelahi satu sama lainnya. Makanya umat Islam ini masih sering berkelahi dan bermusuhan. Tapi meskipun demikian, Rasulullah tetap melarang umatnya ini untuk berkelahi dan bermusuhan. Justru yang dianjurkan adalah mempererat silaturahmi. Tadi saya menyinggung tentang pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu adalah salah satu pemakaman dari 4 makam nanti yang akan dibangkitkan dari kuburnya pertama kali. Itu ada 4 Pak di dunia ini. Yang pertama adalah makam Rasulullah di Raudhah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu diangkat dulu nanti, dibangkitkan lebih dulu nanti ketika kiamat. Yang kedua adalah pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi ini adalah pemakaman tempatnya sahabat Rasulullah, tempat pemakaman istri Rasulullah, tempat pemakaman putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Siti Aisyah istri Rasulullah, ada putrinya Fatimah Zahra Al-Batul dan putri-putri yang lain di situ. Jadi setelah makam Rasulullah baru pemakaman Baqi nanti akan dibangkitkan. Setelah itu yang ada di kota Mekah yang disebut dengan pemakaman Ma'la. Yang keempat itu ada pemakaman syahid yang ada di Jabal Uhud. Bergerak lagi kita ke Jabal Uhud. Saya sampai di Jabal Uhud. Jabal Uhud ini dia panjangnya ada sekitar 7 kilo, lebarnya sekitar 3 kilo. Ketinggiannya itu mencapai 1077 meter. Kenapa dinamai Jabal Uhud? Uhud ini artinya satu, karena Jabal Uhud ini dia tersendiri, tidak seperti gunung-gunung yang lain yang ada di sekitar Jabal Uhud. Dia berpasangan-pasangan. Jadi Uhud ini adalah gunung yang jomblo, gunung sendirian dia, maka dinamailah Jabal Uhud. Kenapa menjadi tempat vital dan bersejarah?
Karena Jabal Uhud ini adalah menjadi saksi perang Uhud yang terjadi setelah perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, sedangkan perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Di perang Uhud ini terjadi 2 kali perang. Perang yang pertama, Rasulullah dan pasukannya menang. Yang kedua, Rasulullah dan pasukannya ini kalah. Kenapa kalah? Ada sejarahnya begini. Perang pertama, Rasulullah ini pasukannya hanya 1000. Itu pun meskipun 1000, masih ada Abdullah bin Ubay bin Salul namanya, mempengaruhi tentara orang Islam pada saat itu, sehingga 300 dari 1000 tentara Rasulullah SAW itu kemudian membelot kepada orang kafir, tinggallah 700. Sementara yang dihadapi pasukan Quraisy, pasukan orang kafir pada saat itu ada 3000 orang. Ada 3000 orang pasukan orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid pada saat itu yang belum masuk Islam. Tetapi karena kepiawaian Rasulullah, strategi perang Rasulullah yang begitu canggih, sehingga Rasulullah mengutus dari 700 ini diambil 50 pasukan pemanah. Di seberang jalan Gunung Uhud ini ada namanya Bukit Pemanah, dikenal dengan Bukit Rima namanya, Jabal Rima, yang sekarang sudah agak rendah Pak, karena terkikis mungkin batunya itu. Dan kita memang tidak boleh di tanah haram ini mengambil, meskipun batu saja tak boleh Pak. Kata ulama, siapa yang ngambil sesuatu maka wajib mengembalikannya ke sana. Jadi di situ itu Rasulullah dengan strateginya, ketika ada serangan dari orang kafir ini, Rasulullah berfatwa, kalian yang 50 orang naik ke Jabal Rima, jangan pernah apapun yang terjadi kalian turun dari Jabal Rima ini. Pasukan pemanah itu akhirnya meskipun 3000 orang pasukan orang kafir ini kocar-kacir, dia dibantai oleh 50 orang yang pasukan pemanah dari Jabal Rima ini atau Bukit Pemanah ini. Tapi karena pada saat itu sudah kalah orang kafir yang dipimpin Khalid bin Walid, kemudian Khalid bin Walid berfatwa, karena dia juga ahli perang, pasukanku kita telah kalah, mundur semuanya. Ketika mundur, pesan Khalid bin Walid, tinggalkan semua harta yang kalian bawa, jangan pernah kalian bawa sedikit pun dari harta yang kalian bawa ke medan perang ini. Akhirnya dikumpulkan oleh orang kafir semua tepat di bawah Bukit Pemanah ini, di Bukit Rima ini. Karena melihat inilah akhirnya yang 50 ini Pak, 40 turun ikut merebut ghanimah, harta rampasan perang ini. Padahal itu strategi orang kafir. Karena turun semua berebut dengan harta itu, harta rampasan, kemudian Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan pasukannya berbalik lagi menyerang orang Islam. Itulah kenapa perang Uhud ini menjadi perang kekalahan dari umat Islam, karena dia tidak patuh kepada Rasulullah. Penyakit orang Islam itu dari zaman Rasulullah sampai hari ini adalah sholat pun ngetela itu punya Pak. Ini penyakit. Sampai fatwa Rasulullah pun tak didengar oleh pasukan pada saat itu, sehingga dibombardir dengan panah, dikuasai Bukit Rima itu oleh orang kafir. Bahkan sampai Rasulullah SAW beberapa kali pingsan di Jabal Uhud ini, sampai Rasulullah gerahamnya Pak patah pada saat itu. Di situ wafat para syuhada. Dalam satu riwayat itu ada 70 orang, dalam satu riwayat itu 77 orang. Siapa di antara itu? Yang pertama, yang sangat populer di dalam kitab itu, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW, yang tidak hanya terbunuh pada saat perang Uhud itu, tetapi dadanya dibelah, diambil hatinya oleh Wahsi namanya. Wahsi ini adalah pembantu dari Hindun, perempuan kafir, yang berpesan, Wahsi, ketika engkau bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, ketika engkau bisa membunuh dia, maka kau belah dadanya, kau ambil hatinya, karena aku ingin memakannya. Akhirnya diambil oleh Wahsi, dadanya dibelah, dimakan oleh Hindun ini hatinya Pak. Yang kedua siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah pemegang panji bendera Rasulullah ketika melaksanakan perang. Ketika ditebaskan tangan kanan, bendera dipindahkan ke tangan kiri. Ketika tangan kiri ditebas, kemudian disedakap oleh dia, sehingga bendera panji Rasulullah tidak terjatuh ke tanah. Ketika dia ditusuk dari punggung, dibelah badannya, barulah dia roboh. Itulah Mus'ab bin Umair, sehingga mereka semuanya mati syahid. Pada tahun 2013 di Madinah itu terjadi banjir bandang. Di lereng Uhud itu tempat pemakaman syuhada Uhud,
yang kemudian pada saat itu tanah ini terkikis tempat kuburan dari Jabal Uhud ini, syuhada yang ada di situ, maka muncullah semua mayat-mayat Jabal Uhud ini muncul. Karena muncul kemudian oleh para ulama di sana disepakati apakah tetap akan ditanam di situ atau dipindah. Dengan kesepakatan kemudian dipindah di seberang jalannya di Masjid Uhud yang ada di situ, sekarang namanya Masjid Syuhada. Di situ udah dibangun bagus sekarang masjidnya Pak, Masjid Syuhada namanya. Di belakang Masjid Syuhada inilah sekarang yang menjadi pemakaman para syahid Jabal Uhud itu. Bahkan ketika diangkat jasad Hamzah bin Abdul Muthalib ini paman Rasulullah dan semua syuhada Uhud ini, meskipun sudah 14 abad lebih mereka ditanam di dalam tanah, ketika diangkat darahnya masih menetes Pak. Masuk akal? Tak masuk akal, tapi itu fakta yang terjadi. Itulah kenapa Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُمْ يُرْزَقُونَ. Jangan pernah kalian menyangka bahwa orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, kata Allah. Dan ahya'un, bahkan mereka itu semuanya hidup, wahum yurzaqun, dan mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun sudah 14 abad, ketika diangkat dari kuburnya itu darah masih menetes. Cuman kita sekarang di Masjid Syuhada itu tidak bisa berziarah terhadap syuhada Uhud itu. Kenapa? Karena di sana beda pemahaman. Di sana itu paham Wahabi tak kenging. Kita cuman bisa melihat dari luar. Ada juga yang nama Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah diambil dari nama perkampungan Kuba namanya. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampailah Nabi Muhammad di kampung Kuba. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami akan membuatkan rumah untukmu, untuk kamu bisa tinggal dengan istri-istri dan keluargamu." Apa jawab Rasulullah? "Tidak, sahabat-sahabatku, aku datang ke sini bukan untuk membuat rumah, tapi aku datang ke sini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang aku ingin kepada kalian membantuku. Aku ingin membangun sebuah masjid di sini sebagai tempat sholatnya aku dan umatku semuanya." Dibangunlah Masjid Kuba dan menjadi satu-satunya masjid yang langsung dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Masjid Kuba adalah barang siapa yang sholat 2 rakaat di masjid itu, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh pahalanya Pak. Karena masjid di dunia ini hanya 4 yang punya fadilah, punya keutamaan. Selain 4 itu sama dengan Masjid Nurul Ilahi ini, tidak ada bedanya. Yang pertama itu Masjid Nabawi di Madinah. Ketika kalian sholat di situ, itu pahalanya 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Kalau kalian sholat di Masjidil Haram di kota Mekah, itu pahalanya 100.000 kali lipat lebih baik daripada masjid yang lain. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, itu pahalanya 500 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Dan siapa yang sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya sama dengan pahala 1 kali umrah orang Indonesia naik haji ataupun umrah. Kita itu biasa dari Dzul Khulaifah bin Ali. Kalau mikot ini pertama kita pakai ihram. Dari situlah awalnya kita itu sudah dibatasi oleh larangan. Kita tak boleh gunting rambut, tak boleh motong kuku, tak boleh membunuh binatang, tak boleh bersetubuh dengan suami istri. Umrah sunatnya saya mengambil dari Tal'im, yaitu Masjid Aisyah. Dinamai Masjid Aisyah kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk ihram, memakai ihram dari situ untuk tawaf sunnahnya itu dari Tan'im atau Masjid Aisyah di situ. Maka boleh, itu jaraknya tak jauh, hanya 7 km. Kita bisa minta antar ke taksi. Bahkan sampean ketika umrah itu bisa, sampean itu setiap saat minta tolong ke taksi itu, minta antar. Nah, aku bermalam sampean umrah, bisa umrah sampean. Kalau yang wajibnya kita dari Dzul Khulaifah. Kula berhekeng baik kasar. Kenapa ini saya jelaskan? Kalau sampean udah bisa sa'i antara Safa dan Marwah, maka sampean itu syakirun, alim. Allah berterima kasih ke sampean, alimun, dan Allah itu tahu, oh ini sebulan telah sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Oh ini sebulan telah tawaf di Ka'bah. Nanti di surga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang telah sampai dikembalikan lagi ke sana. Mudah-mudahan yang belum sampai ditakdir oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mari niatkan diri sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya syaratnya sampai punya duit saja. Kalau tak dipanggil oleh Allah tidak akan sampai. Tapi tak punya uang sekalipun, ketika Allah mentakdirkan 1001 jalan diberikan oleh Allah untuk sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Pak. Nanti insyaallah selanjutnya akan sampaikan pada kesempatan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.